Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama sekali, marilah kita ucapkan puji beserta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat beserta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan tugas model pembelajaran internasional. Salawat beriringkan dengan salam, tidak lupa pula kita berdoa kepada Allah, semoga disampaikan kepada Nabi kita, yakninya Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang kali ini. Baiklah, tanpa memperpanjang kata mukadimah, saya akan memperkenalkan kelompok saya, yaitu saya Rahayu Hamidah. Perkenalkan, saya Lelia Rahmah. Perkenalkan, saya Dini Nadia. Perkenalkan, saya Nabila Dinda. Perkenalkan, saya Badrina Alfi. Baik, kami akan membuat video dengan judul Model Pembelajaran Reggio Emilia di PAUD. Tujuan kami dalam pembuatan video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan internasional yang diberikan oleh dosen pengampu kita, yaitu Ibu Oktarina Dwi Handayani, MPD. Selanjutnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra' wa rabbukal akram. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajar manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Kalla innal insana layatgha. Sekali-kali tidak. Sungguh, manusia itu benar-benar melampaui batas. Ar-ra'ahu istaghna. Apabila melihat dirinya, serba cukup. Inna ila rabbika ar-ruj'a. Sungguh, hanya kepada Tuhanmulah tempat kembalimu. Ara'aita alladhi yanha. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang? Abdan idza shalla. Seorang hamba ketika dia melaksanakan sholat. Ara'aita in kana 'alal huda. Bagaimana pendapatmu jika dia yang dilarang sholat itu berada di atas kebenaran petunjuk? Atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah. Bagaimana pendapatmu jika dia yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? Kalla la in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Sekali-kali tidak. Sungguh,
Jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka. ناصية كاذبة خاطئة Yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka. فليدع ناديه Maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. سندع الزبانية Kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah, penyiksa orang-orang yang berdosa. كلا لا تطعه واسجد واقترب Sekali-kali tidak, janganlah kamu patuh kepadanya, dan sujudlah, serta dekatkanlah dirimu kepada Allah. Pemaparan materi tentang model pembelajaran Reggio Emilia di PAUD yang akan disampaikan oleh saudara kita yaitu Badrina Alfi. Kepada Badrina dipersilahkan. Iya, baik Saudara Ayu. Saya akan menyampaikan tentang sejarah model pembelajaran Reggio Emilia di PAUD. Sejarahnya yaitu ada di Amerika Serikat pada tahun 1987. Rea tiba di Amerika Serikat melalui pemeran bergerak. 1988, pembentangan Rea di persidangan tahunan NAAYC. 1990, pendidikan awal kanak-kanak Amerika Serikat melawan Reggio Emilia dan mempelajari tentang Rea. Dan pada tahun 1991, prasekolah Rea itu diiktiraf oleh majalah Newsweek sebagai the best in the world. Sehingga penghujung tahun 90-an, Rea masih menjadi perdebatan utama di antara AS guru, pengarah program pendidik awal kanak-kanak, pengumbal dasar kerajaan, dan ahli-ahli pertumbuhan kebangsaan yang terlibat dengan pendidikan dan penjagaan awal kanak-kanak. Yang kedua, yaitu sejarah pendekatan Reggio Emilia. Rea ini diasaskan oleh Loris Malaguzzi dan penduduk di kawasan sekitar Reggio Emilia di Italia selepas Perang Dunia Kedua. Saat itu, karena jumlah pekerja lelaki berkurang akibat perang, para wanita terpaksa menjadi tenaga kerja di kilang-kilang dan industri. Ditambah dengan keadaan yang penuh dengan kehancuran dan kemusnahan harta benda, penduduk Reggio Emilia merasa perlu ada pendekatan baru terhadap cara mengajar anak-anak mereka. Mereka merasa bahwa pada tahun-tahun awal perkembangan, kanak-kanak mereka membentuk diri mereka sebagai seorang individu. Bermula dari pemikiran inilah lalu diciptakan sebuah program yang berprinsip rasa hormat, tanggung jawab, dan kebersamaan melalui penerapan di dalam persekitaran yang menyokong dan memperkaya minat-minat kanak-kanak. Yaitu kurikulum Rea. Kurikulum Rea ini dibina berdasarkan kepada kepentingan kanak-kanak. Topik untuk kajian ini diambil daripada pembualan kanak-kanak, masyarakat, atau keluarga melalui peristiwa serta kepentingan yang diketahui kanak-kanak, misalnya takungan, air, bayangan, dinosaur, dan lain-lain lagi. Lalu kurikulum Rea memiliki visi. Visi dari Reggio Emilia ini tentang kanak-kanak sebagai pelajar yang berkebolehan telah menghasilkan kanak-kanak yang cerdas mengikuti model kurikulum Rea ini. Kurikulum selanjutnya, pasukan perancangan adalah komponen kok jadi gini sih? Ulang ya, anjing. Kurikulum Badrina, aku ke distract kamu. Lanjut, ulang ya. Kurikulum Rea. Kurikulum yang dibina adalah berdasarkan kepada kepentingan kanak-kanak. Topik untuk kajian diambil daripada pembualan kanak-kanak, masyarakat, atau keluarga melalui peristiwa serta kepentingan yang diketahui. Selanjutnya, visi Reggio Emilia tentang kanak-kanak sebagai pelajar yang berkebolehan telah menghasilkan kanak-kanak yang cerdas mengikuti model kurikulum Rea ini. Kurikulum ini bertujuan untuk kemajuan kanak-kanak, tetapi kurang ruang lingkup dan urutan. Guru mengikuti kepentingan kanak-kanak dan tidak memberikan arahan fokus dalam memberikan pengajarannya. Lalu pendekatan Reggio Emilia ini mempunyai keyakinan yang kuat bahwa
Anak-anak belajar melalui interaksi dengan orang lain, termasuk ibu bapak, kaki tangan, dan rekan-rekan di persekitaran belajar yang ramah. Anak-anak digalakkan untuk menggambarkan pemahaman mereka melalui salah satu dari bahasa simbolik, termasuk gambar, patung, bermain drama, dan menulis. Mereka bekerja sama menyelesaikan masalah-masalah yang timbul. Guru sebagai pemudah cara dan kemudian mengamati perdebatan mengenai sejauh mana anak-anak mampu menyelesaikan masalah tersebut. Selanjutnya, teras kurikulum Reggio Emilia ini adalah perancangan proyek sebagai hasil dari minat anak-anak terhadap sesuatu perkara. Boleh next, Kak? Selanjutnya ada sokongan dan penglibatan orang dewasa. Penglibatan masyarakat juga diperlukan sebagai ahli jawatan kuasa sekolah yang memberikan pengaruh ketara pada polisi kerajaan dan daerah. Ibu bapak diharapkan menyertai dalam perbincangan tentang polisi sekolah, perkembangan kanak-kanak, kurikulum perancangan, dan penilaian. Karena majoriti ibu bapak yang bekerja pada siang hari, pertemuan diadakan di malam hari sehingga semua dapat ikut menyertai. Selanjutnya, beberapa ciri utama anak-anak dalam program Emilia ini, yaitu yang pertama ada peranan persekitaran sebagai guru ketiga. Lalu, di dalam peranan persekitaran sebagai guru ketiga ini, dalam pendekatan Reggio Emilia, Nabila ya? Jadi berarti gue mesti dulu. Enggak. Ulang. Gue ya? Dulu, Gue. Din. Yang selanjutnya gitu. Nggak usah ya? Tadi. Dioper ke Nabila maksudnya. Nggak usah. Langsung Nabila aja masuk. Selanjutnya, beberapa ciri utama awal kanak-kanak dalam program Reggio Emilia. Yang pertama yaitu peranan persekitaran sebagai guru ketiga. Dalam pendekatan Reggio Emilia, para pendidik sangat prihatin dengan apa yang ada di sekitaran sekolah mereka dan dalam mengajar anak-anak. Oleh karena itu, perhatian yang sangat besar diberikan untuk ruang kelas. Hal ini sering merujuk pada persekitaran sebagai guru ketiga. Yang kedua yaitu keindahan estetika dalam kelas-kelas dianggap sebagai bagian penting sebagai wujud dan menghargai ke anak-anak serta persekitaran pembelajaran yang mereka lakui. Yang ketiga yaitu suasana kelas yang ceria. Dan yang keempat, guru mengatur persekitaran yang menggalakkan anak-anak untuk melakukan penerokan yang panjang dan menyelesaikan masalah dibuat dalam kelompok kecil di mana terdapat kerjasama dan persaingan antar anak. Dan yang terakhir yaitu dokumentasi hasil kerja taman kanak-kanak, tanaman, dan koleksi yang telah mereka buat dipamerkan dalam kelas. Yang kedua yaitu ada beberapa bahasa simbolik anak-anak. Seni digunakan sebagai bahasa simbolik yang akan digunakan untuk mengekspresikan pemahaman mereka dalam proyek yang telah mereka lakukan dan sesuai dengan teori Howard Gardner mengenai kecerdasan majmuk pendekatan Reggio Emilia. Menggunakan seni grafik sebagai alat untuk mengembangkan kecerdasan linguistik sosial dan kognitifnya. Dan yang terakhir yaitu persembahan konsep dan hipotesis dalam beberapa bentuk seperti cetak seni, pembinaan, drama, mozaik dilihat dengan hal yang penting untuk pemahaman anak-anak. Yang ketiga yaitu dokumentasi bersistematik dan kolektif. Mendokumentasi dan memaparkan hasil kerja. Hasil kerja anak-anak, di mana anak-anak mengekspresikan, membangun, dan membina perasaan mereka dengan ide-ide pemahaman mereka. Dan yang kedua itu serupa dengan pendekatan portofolio, dokumentasi hasil kerja anak-anak dalam proses perkembangan dipandang sebagai alat penting dalam proses pembelajaran untuk anak-anak, guru, dan ibu, bapak, yaitu orang tuanya. Gambar anak-anak terlibat dalam pengalaman, kata-kata mereka apabila mereka membincangkan apa yang mereka lakukan, perasaan mereka, pemikiran, dan pengalaman
pengalaman anak-anak melalui media visual dan dipaparkan sebagai persembahan grafik dinamik pembelajaran. Yang keempat yaitu ada proyek jangka panjang. Di proyek jangka panjang ada menyokong dan memperkayakan anak-anak melalui proyek jangka pendek 1 minggu dan jangka panjang sepanjang tahun sekolah, di mana dalam mengerjakan proyek ini anak-anak memberi respon dalam bermain, membina dan menguji, dan menyatakan apa yang terjadi. Proyek yang berpusat pada anak-anak mengikut minat mereka akan menambah wawasan baru. Dan selama proyek berlangsung, guru membantu anak-anak membuat keputusan tentang arah yang mereka lakukan, cara-cara kumpulan, akan melakukan penyelidikan terhadap topik, media perwakilan yang akan menunjukkan pada memaparkan topik. Yang kelima yaitu ada guru sebagai penyelidik. Nah, peranan guru di sini dalam pendekatan Reggio Emilia sangat kompleks, bekerja sebagai wakil guru. Peranan yang pertama dan utama adalah belajar bersama anak-anak. Guru adalah penyelidik, sumber daya, dan paduan apabila guru meminjamkan kemahiran mereka kepada anak-anak. Peranan guru menjadi pendidik yang mendengar, melihat, dan mendokumentasikan pekerjaan dan pertumbuhan anak-anak di dalam kelas dan merangsang pemikiran anak-anak. Guru mempunyai komitmen untuk menggambarkan bagaimana akan mengajar, dan di kelas guru bekerja berpasangan dan bekerja sama berkontribusi dan memerhatikan bersama dan membantu. Dan yang terakhir yaitu ada hubungan rumah dengan sekolah. Anak-anak, guru, dan orang tua, dan masyarakat yang interaktif serta bekerja sama. Komunikasi dan interaksi dapat memperdalam penyelidikan kanak-kanak dan membina teori tentang dunia di sekitar mereka. Dan program ini dalam pendekatan Reggio Emilia adalah berpusat pada keluarga. Visi dari pendidikan didasarkan pada hubungan yang memberi tumpuan pada setiap anak-anak dalam kaitannya dengan orang lain dan berusaha untuk menghidupkan dan menyokong hubungan timbal balik kepada anak-anak dengan anak-anak yang lain, keluarga, guru, masyarakat, dan alam sekitar. Next lah. Prinsip-prinsip model Reggio Emilia. Yang pertama yaitu anak-anak harus mempunyai kawalan atas pembelajaran mereka. Yang kedua, anak-anak harus dapat belajar melalui pengalaman, menyentuh, bergerak, mendengar, dan melihat. Yang ketiga, anak-anak mempunyai hubungan yang rapat dengan anak-anak yang lain. Dan yang terakhir yaitu anak-anak harus mempunyai peluang untuk mengekspresikan diri. Selanjutnya, peranan guru dalam pendekatan Reggio Emilia. Yang pertama ada membina pengetahuan dan pemahaman kanak-kanak. Yang kedua, mendorong anak agar mengeluarkan ide-ide cara menyelesaikan masalah dan konflik. Ketiga, guru didorong untuk memfasilitasi untuk memudahkan anak-anak belajar dengan aktivitas dan pelajaran berdasarkan kepentingan anak-anak, mengajukan soalan untuk lebih memahami dan secara aktif terlibat dalam kegiatan bersama anak-anak, bukannya duduk diam dan mengamati anak-anak belajar. Selanjutnya, menetapkan kelas dan benda-benda yang ada di kelas agar menjadi tempat yang menyenangkan. Selanjutnya, menetapkan jenis barang-barang di kelas agar dapat membantu anak-anak membuat keputusan mengenai benda-benda yang akan digunakan. Dan yang terakhir, mendokumentasikan perkembangan anak-anak melalui visual, video tape recorder, dan portofolio. Pembahasan selanjutnya mengenai objektif pembelajaran dalam pendekatan Reggio Emilia. Yang pertama ada menghubungkan kekuatan ide-ide dan hak-hak anak-anak, potensi, dan sumber-sumber yang sering terabai. Yang kedua, memperkenalkan kajian, penyelidikan, eksperimen dalam pembelajaran dengan konteks pembelajaran yang aktif, konstruktif, dan kreatif. Yang ketiga, meningkatkan profesionalisme guru, menyokong suatu kesadaran yang tinggi terhadap nilai-nilai kerjasama dan bermaknaan hubungan antara anak-anak dan keluarganya. Yang keempat, menjadikan topik utama dari nilai-nilai penyelidikan
pemerhatian, interpretasi, dan dokumentasi dari pengetahuan yang dibina dari proses berpikir anak-anak. Yang terakhir, mengatur kunjungan terbimbing ke dalam program pendidikan, pameran budaya, seminar, dan kursus khusus dalam isu pendidikan dan budaya awal anak-anak. Baik, selanjutnya yaitu model pendekatan Reggio Emilia. Model pendekatan pembelajaran Reggio Emilia sangat mengutamakan pada kebutuhan anak dan didukung oleh masyarakat, orang tua, dan lembaga PAUD. Pendekatan Reggio Emilia sangat fokus terhadap perkembangan anak. Oleh karena itu, setiap anak perlu diberikan kesempatan untuk mengembangkan seluruh kemampuan dan potensi yang dimiliki agar kecerdasan anak dapat tumbuh dan berkembang. Peran masyarakat atau orang tua wajib mendukung secara penuh setiap kegiatan yang dilakukan anak, baik di sekolah maupun di luar rumah. Bahkan orang tua terlibat untuk merencanakan program kegiatan yang disusun oleh lembaga PAUD. Peran guru sebagai fasilitator dan motivator sangat penting dalam mendorong dan menyediakan berbagai fasilitas belajar yang diperlukan anak. Hasil kegiatan anak didokumentasikan dalam bentuk buku atau fotofolio. Model pembelajaran Reggio Emilia sangat menekankan bahwa apa yang dilakukan anak sekecil apapun merupakan hasil pemikiran anak yang luar biasa dan harus dihargai, karena pengalaman anak adalah penguatan untuk karya-karya di kemudian harinya. Next. Selanjutnya yaitu bermain berbasis pendekatan Reggio Emilia. Kontelnix, Sudirman, dan Windren tahun 2007, 26-27 menyatakan bahwa model yang digunakan dalam pengembangan Reggio Emilia bersifat fleksibel dan memungkinkan input dan pengambilan keputusan ada di anak dan guru. Modelnya harus disesuaikan dengan setiap konteks dan situasi. Serangkaian masalah dan sumber daya. Asas yang paling penting pada pengembangan Reggio Emilia adalah pengajaran harus dilandaskan pada pengembangan yang cepat, tepat pada anak-anak.
Sekian pemaparan dari kelompok 4. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Semoga video kami ini bermanfaat dan dapat diterapkan teman-teman dalam kehidupan sehari-hari. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.